Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selis Nurhijah, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 859659064. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum untuk modul yang ke-9, yaitu untuk kegiatan praktikum yang ke-1, yaitu udara dan batuan. Praktikum yang akan saya laksanakan ialah kegiatan praktikum udara, di mana terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama pembakaran memerlukan udara, tahap kedua udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dan tahap yang ketiga yaitu udara sebagai sumber energi. Adapun tujuan praktikum ini ialah untuk menjelaskan kegunaan udara. Alat dan bahan yang telah saya siapkan beberapa di antaranya adalah 3 ukuran gelas yang berbeda, 2 piring, dan 2 lilin yang sama ukurannya. Selain itu ada selongsongan pulpen, ada benang, ada balon, dan ada selotip. Dan ada korek serta stopwatch di dalam map. Langkah pertama adalah siapkan 2 lilin yang ukurannya sama, lalu letakkan di atas meja atau dengan alas piring dan nyalakan menggunakan korek. Lalu tutup salah satu lilin dengan gelas dan amati apa yang akan terjadi. Ternyata lilin yang ditutup dengan gelas, apinya akan padam karena tidak ada udara. Nyalakan kembali lilin dan lakukan percobaan beberapa kali menggunakan 3 gelas yang berbeda ukuran. Pertama adalah gelas ramping. Saat pertama menutup lilin, jangan lupa untuk menekan stopwatch. Hitung selama setidaknya 5 kali untuk 1 ukuran gelas. Ulangi cara yang sama untuk kedua gelas lainnya. Selanjutnya, untuk praktikum udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, kita memerlukan air yang akan diisi ke dalam piring setinggi kurang lebih 2 cm. Dan nyalakan kembali lilin. Kita akan memperhatikan kedudukan air saat lilin masih menyala dan setelah ditutup menggunakan gelas. Dapat terlihat bahwa saat lilin padam, ketinggian air yang berada di dalam gelas semakin meningkat dibandingkan area luar. Untuk praktikum selanjutnya, saya sudah mengikatkan benang sebagai jalur jalan dengan selongsongan pulpen sebagai pengantar gerak. Selanjutnya, kita perlu meniup balon terlebih dahulu, lalu diikat menggunakan karet. Lalu tempelkan balon ke selongsongan agar dapat berjalan. Sudah, tarik selongsongan ke pangkal ujung dan lepaskan karetnya untuk dilihat apa yang akan terjadi. Lakukan beberapa kali dengan ukuran balon yang berbeda-beda untuk dilihat perbedaannya. Untuk percobaan balon tanpa lintasan, balon akan dipegang seperti ini saja lalu dilepaskan.
balon tanpa menggunakan lintasan, arah geraknya sangat tidak beraturan alias sangat acak karena tidak memiliki lintasan sebagai pengatur jalan. Sekarang saya akan menyampaikan hasil praktikum yang telah saya laksanakan sebelumnya. Untuk tahap yang pertama yaitu mengenai pembakaran membalukan udara. Pada percobaan ini, saat dua lilin dinyalakan dan salah satunya ditutup dengan gelas, hasil pengamatan menunjukkan bahwa lilin yang ditutup dengan gelas lebih cepat padam dibandingkan lilin yang tidak ditutup. Hal ini terjadi karena api memerlukan oksigen yang terdapat di udara agar tetap menyala. Ketika lilin ditutup dengan gelas, jumlah oksigen di dalam gelas akan berkurang dan terbatas. Oksigen tersebut digunakan selama proses pembakaran sehingga lama-kelamaan habis. Akibatnya, api tidak memperoleh cukup oksigen dari udara dan akhirnya padam. Sebaliknya, lilin yang tidak ditutup dengan gelas, asalkan tidak ditiup, akan cenderung terus menyala sampai lilin tersebut habis. Percobaan ini membuktikan bahwa udara, khususnya oksigen, sangat diperlukan dalam proses pembakaran. Tanpa udara yang cukup, pembakaran tidak dapat berlangsung dan api akan mati. Pada tahap yang kedua, yaitu percobaan udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Pada percobaan ini, lilin yang menyala diletakkan di dalam piring yang berisi air kurang lebih 2 cm. Kemudian, ditutup dengan gelas. Setelah beberapa saat, nyala lilin akan padam dan air di dalam piring naik ke dalam gelas. Peristiwa ini terjadi karena oksigen di dalam gelas digunakan untuk pembakaran, sehingga jumlah udara di dalam gelas berkurang. Akibatnya, tekanan udara di dalam gelas menjadi lebih rendah dibanding tekanan udara di luar gelas. Karena tekanan udara di luar lebih tinggi, udara menekan permukaan air sehingga air terdorong masuk ke dalam gelas, sehingga kedudukannya tidak lagi sama rata. Lalu pada tahap yang ketiga yaitu percobaan udara sebagai sumber energi. Pada percobaan ini, balon ditiup hingga berisi udara, lalu ditempelkan ke selongsongan yang sudah dimasukkan ke lintasan. Saat dilepaskan pada lintasan, saat ikatan balon dibuka, udara keluar dengan cepat dan bergerak beraturan sesuai jalur yang telah dibuat, yaitu bergerak lurus. Ketika balon dilepaskan tanpa lintasan, balon juga bergerak tetapi dengan tidak beraturan akibat dorongan udara yang keluar. Gerakan balon terjadi karena udara yang tersimpan di dalam balon memiliki energi. Saat udara keluar, energi tersebut menghasilkan gaya dorong yang membuat balon bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah keluarnya udara. Semakin banyak udara yang keluar, maka semakin besar gaya dorong yang dihasilkan. Percobaan ini membuktikan dan memberi jawaban bahwa gerakan yang tercepat terjadi pada balon yang paling besar karena udaranya lebih banyak. Sedangkan untuk balon yang paling kecil, gerakannya itu yang paling lambat. Sekian hasil pembahasan saya untuk praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.